Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tawhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na warfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman waghfir lana ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala kebaikan, limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan kepada kita. Di mana saat ini di tempat ini yang penuh dengan keberkahan ini, insyaallah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita taufik dan hidayah, kemudian juga memberikan kita kesehatan untuk bisa kembali duduk di salah satu majelis ilmu di atas muka bumi ini. Dan ketahuilah jemaah sekalian, hendaknya kita bergembira ketika Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk menjadi para penuntut ilmu. Karena hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan tidak Allah bagi rata ke seluruh penduduk bumi. Ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala memang tidak inginkan dia mendapatkan hidayah. Allah inginkan dia sesat. Dan jumlahnya jauh lebih banyak daripada orang yang Allah inginkan hidayah. Kenapa jumlah orang yang Allah inginkan hidayah itu lebih sedikit daripada orang yang Allah sesatkan? Menunjukkan kekhususan dan keistimewaan hidayah tersebut. Artinya ketika seseorang sadar bahwasanya dia termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah Islam, maka dia akan sangat bersyukur. Alhamdulillah, saya lahir dari rahim seorang wanita muslimah, lahir dalam keadaan Islam. Kita tidak bisa bayangkan kalau kita misalnya lahir di selain rahim seorang wanita muslimah, atau perkara-perkara yang menyebabkan kita tidak memeluk Islam pada saat ini, tentu musibah yang sangat besar. Kemudian di antara umat Islam yang Allah berikan hidayah tersebut, ada orang-orang yang Allah pilih dari mereka untuk Allah tetapkan atau Allah inginkan mereka mendapatkan jalan-jalan kebaikan yang besar di dalam agama Islam. Kenapa demikian? Karena melihat dari realita yang ada saat ini, banyak orang Islam akan tetapi tidak mendapatkan kebaikan dari agamanya. Di Islam, syahadat, KTP-nya alhamdulillah Islam, dia mengikrarkan dirinya sebagai seorang muslim. Akan tetapi amalan-amalannya jauh dari tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia asing dengan yang namanya sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia asing dengan yang namanya tauhid, amalan-amalan tauhid. Dia asing dengan hal tersebut, padahal orang Islam. Hanya segelintir orang saja
yang Allah berikan hidayah sunnah, hidayah tauhid, semakin sedikit. Jadi dari jumlah manusia yang banyak, hanya sedikit yang Allah berikan hidayah Islam. Dari jumlah umat Islam sekian miliar di atas muka bumi ini, hanya sedikit yang Allah inginkan mereka mendapatkan kebaikan yang banyak dari agama Islam. Kenapa mereka mendapatkan kebaikan yang banyak? Karena mereka beragama di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun amalan mereka itu amalan yang enteng, amalan yang remeh, amalan yang kecil. Dibandingkan dengan orang Islam bersusah payah mengamalkan yang dianggap sebagai ajaran Islam, padahal di luar dari tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin dia bersusah payah di amalan tersebut, semakin banyak justru keburukan yang dia dapatkan. Berbeda dengan orang-orang yang sunnah, sedikit beramal tapi sesuai tuntunan, kebaikan yang besar. Kemudian di antara orang-orang yang Allah berikan hidayah sunnah, hanya sedikit yang Allah istiqomahkan, hanya sedikit yang Allah buat dia melazimi majelis-majelis ilmu. Semoga kita termasuk di dalamnya. Biarlah hirup pikuk di luar sana, gegap gempita dunia tidak membuat kita silam. Biarlah media yang memviralkan segala sesuatu yang diperlakukan atau diperbuat oleh orang-orang di media sosial tidak membuat kita silam. Kenapa? Karena dulu kita di sini akan memviralkan nama kita di langit. Nama kita viral di langit, tapi kita tidak dikenal. Bukan urusan. Tapi manusia tidak kenal saya. Yang penting roh saya mengenal saya. Yang penting nama saya disebut-sebut oleh roh saya di sisi para malaikat-malaikatnya. Sebagaimana sebuah hadis dari Imam Muslim yang mengatakan, "Wa dzakarakumullah fi man 'indah." Allah sebut nama orang-orang yang duduk di majelis-majelis ilmu di sisi para malaikat-malaikatnya. Subhanallah. Maka terkadang ada orang-orang yang tidak begitu dikenal di dunia ini, majhul, tidak dikenal, orang-orang tidak kenal dia. Tetapi ketika arwahnya ke langit, ya, ketika arwahnya meninggal dunia, dia meninggal dunia dalam sebuah riwayat, arwahnya dibawa ke langit, semerbak harum memenuhi langit, dipuji oleh para malaikat. Para malaikat kenal dengan si fulan, padahal manusia tidak kenal. Ternyata namanya sering disebut-sebut Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tema kajian kita pada malam hari ini yang penuh berkah insyaallah adalah penyakit hati dan cara mengobatinya. Baik. Berbicara tentang penyakit hati, ada sebuah perlakuan yang berbeda dari kita ketika bersikap terhadap penyakit hati. Tidak sama dengan ketika kita, mudah-mudahan bukan kita, seseorang, fulan, akhirnya berbeda dengan seseorang ketika dia mendapati penyakit badan, penyakit zahir. Ketika dia mulai merasakan penyakit yang ada di tubuhnya, dengan segera dia cari penyebabnya. Dengan segera dia cari penyebabnya dan langsung mencari obat penyembuhnya. Kira-kira kalau saya sakit ini minum obat apa biar sembuh. Tidak mampu obat tersebut, sakitnya terus berlanjut, pergi dia ke ahli, ke dokter. Tolong dokter, saya sudah sekian hari minum obat ini tidak sembuh juga. Ini sikap kita terhadap penyakit badan, penyakit fisik. Akan tetapi kalau berkaitan dengan hati,
berkaitan dengan nafs jiwa, qalbun dan qalbu. Ya. Banyak dari kita itu sangat-sangat lalai dengan penyakit yang menghinggapi hatinya. Dia bahkan tidak sadar hatinya lagi sakit. Bahkan sudah kritis, dia tidak sadar. Bahkan orang yang bilang di antara hamba-hamba Allah ada yang hatinya sudah mati. Dan mereka tidak pernah peduli, tidak pernah sadar dengan hal tersebut. Padahal kalau penyakit fisik, penyakit jasad coba respon mereka coba bawa ke rumah sakit. Kalau kritis, bawa ke rumah sakit UGD langsung. Di rumah sakit di daerah tidak mampu, bawa ke rumah sakit nasional, atau bahkan beberapa orang yang langsung dirujuk ke luar negeri mendapatkan perawatan yang terbaik di luar negeri meskipun dengan mengeluarkan biaya yang mahal. Tapi berbeda ketika seseorang mengidap penyakit hati, akan sangat-sangat di bawah level kepeduliannya. Bahkan dia tidak menyadari hatinya sudah mengidap begitu banyak penyakit yang ada di dalam hati. Memang sulit mendeteksi penyakit yang ada di dalam hati, itu sulit. Mengapa demikian? Karena amalan hati kita itu jauh lebih banyak daripada amalan badan kita. Jauh lebih banyak. Ya. Bahkan jauh lebih banyak dari amalan lisan kita. Jadi hati ini kan dia punya amalan. Hati itu dia punya amalan, beramal dia. Merasakan, dia berharap, dia takut, dia senang, dia marah, dia emosi, macam-macam amalan hati, macam-macam. Ya. Maka ketahui aja mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, hati kita ini adalah sentral. Hati kita adalah sentralnya tubuh kita. Kapan hati ini sakit, maka tubuh kita pun akan merasakan sakit, meskipun fisiknya sehat. Tapi kapan hati ini sehat, hati ini kuat, maka meskipun fisiknya itu kelihatan tidak mampu, dia akan menjadi fisik yang kuat. Oleh karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah kalian bahwasanya di dalam jasad, di dalam tubuh itu ada mudghah, segumpal daging. Idza salahat salaha jasad kulluh. Kalau daging tersebut sehat, daging tersebut bugar, tidak ada penyakit, lurus dia, maka salahal jasad, maka semua anggota badan ini akan ikut menjadi sehat. Kita lihat betapa banyak orang-orang yang secara fisik dia lemah, ya, bahkan mungkin Allah takdirkan dia anggota tubuhnya tidak lengkap, tapi ketika ada yang memandangkan lebih sehat dari orang yang sehat, tidak ada yang menjadi penghalang baginya untuk mendatangi rumah Allah menunaikan sholat. Kalau diukur secara fisik kurang, fisiknya sakit, tetapi hatinya yang kuat, hatinya yang sehat, membuat tubuhnya juga ikut sehat. Bahkan dia merasakan kenikmatan beribadah kepada Allah. Kemudian Nabi mengatakan, wa idza fasadat, kalau hati itu sakit, hati itu rusak, fasadal jasad kullu, maka semua badan kita itu rusak. Betapa banyak orang yang kalau lari
bisa sampai 10-20 kilo. Ya. Tidak berhenti-berhenti, ada berhenti. Kalau di lomba lari tidak berhenti. Tapi ketika ada memandangkan subhanallah berat kaki itu melangkah masjid. Padahal jalan saja nyampe, tapi berat kakinya melangkah masjid. Apakah fisiknya sakit? Fisiknya bugar. Fisiknya bugar dalam kondisi yang paling prima. Akan tetapi hatinya yang sakit sehingga dia tidak bisa melangkahkan kakinya menuju masjid. Tidak bisa meraih kebaikan-kebaikan. Tidak bisa merasakan kenikmatan dan ibadah kepada Sang Pencipta. Ini kata Rasulullah SAW, "Idza fasadat jasad." Apa segumpal daging itu? Ala wahyal qalbu. Segumpal daging itu adalah hati. Baik. Maka setiap keadaan itu akan mempengaruhi kondisi hati. Setiap keadaan yang ada di sekitar kita akan mempengaruhi kondisi hati kita. Apa yang kita lihat, hati kita terpengaruh. Apa yang kita dengar, hati kita terpengaruh. Apa yang kita ucapkan, hati kita terpengaruh. Apa yang berlalu di hadapan kita, berlalu di sekitar kita, hati kita juga akan terpengaruh. Maka amalan hati ini jauh lebih banyak daripada amalan anggota badan. Maka sulit untuk mendeteksi penyakit hati itu sulit sekali. Dalam 1 menit saja hati kita itu bisa berbolak-balik mungkin ratusan sampai ribuan kali. Kalau dalam 1 hari kita disuruh coba jelaskan, ceritakan kembali dalam seharian kegiatan apa saja yang dilakukan oleh fisik Anda, maka dia akan menceritakan pagi hari jam 5 saya bangun, cuci muka, masuk gigi, buang air, wudhu, kemudian sholat, sampai dia tidur lagi dia bisa ceritakan. Tapi coba ceritakan dalam 1 jam kondisi hati Anda berapa kali berubah kondisinya. Sulit untuk dia ungkapkan, untuk dia ungkapkan. Karenanya hati itu di dalam bahasa Arab disebut apa? Qalbun. Wa summiya qalban, disebut hati itu sebagai qalbu li'annahu tataqallab, karena hati itu sering berbolak-balik. Hukum asalnya hati itu berbolak-balik. Maka ketika hati itu sehat, maka dia akan merasakan segala kenikmatan ketika kebaikan berada di sekelilingnya atau berada dalam dirinya. Tetapi ketika dia sakit, maka yang muncul kegelisahan, akan muncul kegundahan, akan muncul rasa was-was, tidak punya motivasi. Ini apa? Disebabkan oleh hati yang sakit, emosi yang berlebihan, tidak mampu mengendalikan. Ini juga termasuk dampak dari hati yang sakit. Oleh karenanya para ulama kita, mereka sangat memberikan perhatian yang besar terhadap hati. Kenapa? Karena dari hati itu akan muncul kebaikan-kebaikan bagi seseorang. Kaum muslimin rahimahumullah, maka hati kebanyakan manusia itu pada dasarnya hanya berpindah pada 3 kondisi saja. 3 kondisi hati yang mana hati kita itu atau hati manusia itu berada padanya. Kondisi yang pertama adalah ini kondisi yang paling buruk, hati yang paling buruk. Kondisi hati yang paling buruk adalah al-qalbul mayyit, ya, hati yang mati. Hati yang mati. Ini kondisi sudah paling jelek. Hati dengan kondisi yang paling buruk, paling jelek adalah hati yang mati. Bagaimana kondisi hati yang mati itu? Hati yang sudah tidak punya respon apa-apa terhadap kebaikan. Sudah tidak punya respon apa-apa terhadap kebaikan. Sudah gelap. Dikasih nasihat tidak masuk. Dibacakan ayat Al-Quran ditolak, dibacakan hadis mengelak. Ya.
Tidak ada lagi kebaikan yang bisa mempengaruhi hatinya. Maka ketika para ulama menggambarkan tentang al-qalbul mayyit, hati yang mati ini, maka mereka mengatakan ini representasi dari hatinya orang-orang kafir. Hatinya orang-orang kafir, ya. Dan hati yang demikian atau kondisi orang yang memiliki hati yang seperti ini diceritakan, diibaratkan di banyak ayat-ayat dalam Al-Quran. Allah gambarkan, ya. Allah gambarkan mereka punya mata tapi tidak bisa dipakai untuk melihat. Mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar. Mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk merasa. Sebagaimana orang-orang yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal surah Al-Baqarah, ya, orang-orang yang hatinya mati, seberapa banyak pun nasihat yang diberikan kepada dia, peringatan yang diberikan kepada dia, tetap saja mereka berada dalam kekufuran. Allah katakan sawa'un 'alaihim, sama bagi mereka. A'anzartahum, engkau peringatkan mereka, am lam tunzirhum, atau engkau tidak peringatkan mereka, wahai Muhammad, la yu'min. Sama-sama. Artinya hati yang memang tidak ada lagi pintu kebaikan yang bisa masuk di dalamnya. Allah tutup. Khatamallahu ala qulubihim, Allah tutup hati mereka. Wa ala sam'ihim, Allah tutup pendengaran. Wa ala absarihim ghishawa, Allah tutup, Allah kunci hati, telinga, pendengaran, mata. Allah tutup. Mereka melihat bukti-bukti kebenaran, mereka mendengarkan argumentasi, ya, yang kuat tentang adanya Allah, bukti Allah itu harus disembah, bukti Islam agama yang benar. Mereka berada di hadapan mereka. Bahkan mereka sendiri yang membuktikan. Para ilmuwan dari orang-orang kafir, kami kita dengar kisah-kisah banyak yang masuk Islam, banyak juga yang tidak masuk Islam. Padahal kebenaran ada di hadapan mereka. Khatamallahu ala qulubihim, Allah tutup hati mereka. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum 'adzabun. Mereka bisa lihat, mereka bisa dengar, tapi semua itu tidak ada manfaat sama sekali bagi mereka. Mereka jauh dari kebaikan, mereka jauh dari jalan hidayah. Tidak tahu mana yang benar, tidak tahu mana yang salah. Tidak tahu mana yang ada manfaatnya, ada yang mudaratnya, mereka tidak tahu. Sudah tidak bisa mentabyin, membedakan mana yang baik bagi mereka, mana yang buruk. Ini kondisi hati yang pertama, kondisi hati yang paling buruk. Baik. Kemudian kondisi hati yang kedua adalah hati yang sakit, al-qalbul marid, hati yang sakit. Bagaimana kondisi orang yang memiliki hati yang sakit seperti ini? Kondisinya itu dia hatinya kadang terjerembab dalam dosa, tapi terkadang juga bisa melakukan ketaatan. Jadi di satu sisi dia terjatuh ke dalam dosa, kemudian di sisi kesempatan yang lain dia menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dia masih melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, ya, akan tetapi dia tidak mau jauh dari ibadah. Dia masih beribadah. Dia masih melakukan ketaatan, tapi terkadang di satu kesempatan dia jatuh tergelincir ke dalam dosa. Para ulama juga mengatakan, ya, hati yang seperti ini atau an-nafsul lawwamah, mereka ini biasanya yalumu nafsahu 'ala. Mereka itu orang yang ketika terjatuh dalam dosa, mereka cela diri mereka
Jadi pada dasarnya mereka tidak suka perbuatan dosa itu. Mereka tahu perbuatan dosa itu buruk, berbeda dengan hati yang pertama yang tadi. Hati yang pertama tadi sudah tidak bisa bedakan lagi. Sudah tidak bisa bedakan mana kebaikan mana keburukan. Bahkan sudah menyelisihi fitrahnya sebagai manusia. Hati yang kedua ini dia masih bisa bedakan, cuma masih sesekali dia terjatuh. Ya, sesekali dia terjatuh. Baik, ini hati yang kedua. Kemudian hati yang ketiga, dan ini tingkatan yang paling tinggi. Jadi tadi yang kedua itu tingkatan pertengahannya. Yang ketiga adalah hati yang sehat. Hati yang sehat. Nafsun mutmainnatun. Ya. Hati yang sehat, hati yang tenang. Bagaimana kondisi orang yang memiliki hati seperti ini? Orang yang memiliki kondisi hati seperti ini, dia ketaatannya itu jauh lebih dominan daripada keburukannya. Bukan orang yang tidak punya dosa sama sekali, mustahil. Nabi saja masih berdosa, maka tidak mungkin orang yang berada di bawah tingkatan Nabi tidak melakukan dosa sama sekali. Dan ya, Rasulullah SAW masih melakukan kesalahan, tetapi kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ditegur, Nabi SAW ditegur ketika melakukan kesalahan itu. Allah tegur pakai ayat Al-Qur'an, turun wahyu untuk menegur Nabi SAW. Contohnya dalam surah apa? Abas wa tawalla. Sang Nabi bermuka masam lalu berpaling. Anja'ahul, ketika datang orang buta menanyakan kepada kondisi saat itu Nabi SAW sedang berada di hadapan para pembesar Quraisy hendak mendakwakan Islam, dan Nabi berpikir kalau jadi ini pembesar Quraisy ini masuk Islam, jadi Mekah selesai. Datang orang terganggu tidak? Terganggu. Nabi saja terganggu. Bisa-bisanya datang orang buta saat saya berada di depan pembesar Quraisy. Maka Nabi berpaling, ditegur pada saat itu ditegur. Berarti Nabi melakukan kesalahan, tapi ditegur oleh Allah SWT. Ini juga menunjukkan sebagai bukti bahwasanya Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari ciptaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari ciptaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak usah dikasih masuk saja peristiwa yang tidak bagus itu. Ya, supaya sempurna betul risalahku, kira-kira begitu. Ya. Baik, maka orang memiliki nafsu mutmainnah, hati yang tenang, hati yang sehat ini, itu ketaatannya jauh lebih mendominasi daripada maksiat. Ya. Jauh lebih mendominasi daripada maksiat. Atau juga para ulama menyebutnya sebagai qalbun salim, qalbun salim, hati yang selamat, hati yang selamat, hati yang selamat dari berbagai penyakit hati. Dan orang-orang yang mendapatkan hati yang selamat ini, mereka inilah yang akan menghadap Allah dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan selamat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Asy-Syu'ara, kata Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wa la banun, di hari di mana tidak bermanfaat lagi mal wala banun, dan anak-anak sudah tidak ada yang bermanfaat. Harta dan anak-anak adalah dua perkara yang sering dibangga-banggakan oleh manusia. Ketemu teman sudah lama tidak jumpa, ketemu lagi, pertanyaannya seputar minimal ada pertanyaan seberapa anak, menunjukkan ini adalah sebuah kebanggaan. Ketika seorang laki-laki memiliki keturunan anak, maka ini menjadi kebanggaan bagi dia, dibangga-banggakan. Kata Allah, tidak ada manfaat lagi di akhirat kalau illa man
biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dalam keadaan hati yang salim, hati yang sehat, hati yang selamat. Ini yang ketiga. Ya, selamat dari berbagai macam penyakit. Tapi bukan berarti kosong dari dosa, dan mustahil orang yang tidak ada dosa sama sekali. Baik, jangan menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara hati ini perlu diperhatikan juga. Perkara hati ini kita tidak bisa main vonis kepada orang. Perkara hati, ketika kita mempelajari tentang akhlak, mempelajari tentang hati, maka kita gunakan barometer ini sebagai apa? Pengingat diri kita. Pengingat diri. Ketika kita baca ayat Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, kita langsung tebak orang itu si fulan yang dimaksud di ayat ini. Bisa jadi itu kita. Bisa jadi Allah tutup hati kita, bisa jadi Allah tutup mata, Allah tutup pendengaran kita untuk melihat kebaikan. Bisa jadi. Ya. Maka yang wajib kita lakukan adalah terus berbenah diri, terus berbenah diri. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhir dari seseorang itu sebagai penentunya. Selama dia masih diberikan umur, maka masih akan ada kesempatan dia berubah. Masih ada kesempatan untuk dia meningkatkan dirinya. Oleh karenanya para nabi, meskipun Allah katakan sawa'un 'alaihim a'andartahum, sama saja bagi mereka engkau peringatkan, am lam tunzirhum, atau engkau tidak peringatkan, la yu'minun, mereka tidak beriman. Bukan berarti nabi disuruh berhenti berdakwah, tetap disuruh ingatkan, tetap disuruh ajak lagi, dakwahkan lagi dengan cara yang ihsan. Kalau mereka agak keras, coba didebat dengan cara yang baik. Ada tingkatan-tingkatan. Kalau mereka melawan dengan pedang, maka perang. Ya, Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyati. Amal-amalan itu yang diperhitungkan adalah di akhirnya. Di akhirnya. Jangan lihat dia sekarang, jangan lihat kita sekarang. Kita masih punya kesempatan, Allah masih berikan kita umur. Terus berbenah, terus membersihkan hati, terus beramal. Oleh karenanya Nabi SAW tidak pernah melewatkan doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana wa tsabbit qalbi 'ala din. Wahai Zat yang Maha membolak-balikkan hati, tsabbit, tetapkanlah hatiku di atas agama. Ini doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja tidak pernah meninggalkan doa ini, lalu apakah kita sudah merasa aman? Sudah merasa aman dari doa? Saya sudah aman ini, insyaallah. Tidak. Nabi saja tidak merasa aman. Tapi apalagi di zaman fitnah seperti sekarang, di zaman yang sangat cepat fitnah itu masuk, ujian-ujian itu masuk tanpa kita sadari. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian untuk beramal, bersegera. Fitnatan kaqita'in minal lailil muzlim, sebelum datang fitnah yang kondisinya seperti malam. Kalau kita lihat bagaimana berangsurnya sore sampai malam itu begitu cepat ya. Kita mungkin duduk-duduk setengah 6 kita lihat masih terang, ternyata sudah gelap. Cepat sekali dia. Tiba-tiba cahaya hilang, memerah, kemudian berganti menjadi gelap, akhirnya menjadi sangat gelap gulita. Nah, seperti itu fitnah yang ada di akhir zaman. Bahkan Nabi SAW memperingatkan, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran.
Bisa jadi ada seorang laki-laki yang di pagi harinya dia beriman, wa yumsi kafirun, lalu sore harinya dia menjadi kafir. Wa yusbihu kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Dan bisa jadi juga dia sore hari dalam keadaan beriman, kemudian di pagi hari besoknya dia dalam keadaan kafir. Fitnah, ujian di akhir zaman ini. Baik, maka dari beberapa hadis yang kita bacakan ini menunjukkan bahwasanya kondisi hati ini memang sangat cepat dia berubah. Hati itu kondisinya sangat cepat dia berubah sebagaimana kita gambarkan di awal tadi. Bahkan kalau dibandingkan dengan lisan, amalan lisan masih lebih banyak amalan hati dibandingkan amalan lisan. Jadi kalau dibandingkan itu amalan anggota badan, amalan lisan dan amalan hati, yang paling banyak dan sulit dihitung itu amalan hati, lalu amalan lisan, lalu amalan anggota. Kalau kita misalnya setelah sholat kita berzikir, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Paling habis 5 sampai 7 menit itu habis. 100 kali bisa baca. Mudah. Tetapi kalau kita suruh sholat 100 rakaat susah, karena lama. Menunjukkan apa? Kalau perbuatan badan itu masih bisa kita hitung. Apa saja yang kita perbuat dalam seharian itu masih bisa kita hitung. Tapi kalau ditanya coba seharian ini antum mengatakan apa saja, mengucapkan apa saja dari awal bangun tidur sampai tidur lagi, sudah mulai susah. Apa saja yang saya ucapkan sampai banyak, makin banyak. Terlebih lagi amalan hati. Kalau ditanya dalam seharian antum ini merasakan apa saja sih seharian 24 jam itu sulit sekali digambarkan. Dalam 1 menit saja hati itu berubah. Hati dia berubah. Baik, maka jiwa yang tingkatannya paling tinggi, nafsu mutmainnah, itu adalah jiwa yang relatif lebih stabil di tengah kondisi hati yang berubah. Dia cenderung lebih bisa mengendalikan diri. Ketika syahwat sudah menggelora di dalam hati, nafsu mutmainnah yang kemudian memecah. Ketika amalannya sudah memuncak, sudah akan melakukan sesuatu yang bisa di luar pikiran, di luar nalar, maka nafsu mutmainnah itu akan mengontrol dia. Jangan. Ini tingkatan hati yang paling tinggi. Berarti hati ini hati yang sehat. Hati yang sehat. Sebagaimana kalau tubuh yang sehat, imunnya masih kuat, itu penyakit-penyakit kecil itu cepat sembuhnya, cepat recovery. Betul. Ada dokter. Saya tidak pernah bicara kesehatan. Ya. Kalau tubuh yang kuat, imunnya kuat, penyakit-penyakit kecil itu cepat recovery. Batuk sedikit, besok balik sembuh. Ya. Coba kalau fisik yang sudah banyak penyakit-penyakitnya, batuk sedikit saja bisa sampai sebulan dia sembuh. Daya imunnya berubah, fisiknya sakit. Begitu pula dengan hati. Hati yang imunnya kuat, hati yang sehat, akan masuk sedikit yang akan menggerus dia di dalam dosa, itu langsung cepat recovery, cepat dia. Bukan berarti tidak sama sekali, mungkin jatuh sedikit tapi langsung dia. Dan ketika lagi akan melakukan satu keburukan, tiba-tiba dengar nasihat atau mungkin ingat nasihat, ingat sesuatu, ingat nasihat, ingat ayat, ingat hadis, langsung dia kembali. Ini hati yang saya sebut nafsu mutmainnah. Ya. Ada? Baik, kita dengarkan dulu ya. Kita lanjutkan setelah adzan.
Baik, kita lanjutkan yang disebutkan rahimahullah. Jadi nafsul mutmainnah itu karakternya dia adalah jiwa atau hati yang cepat dia kembali, tidak butuh waktu yang lama. Baik, ada sebuah kisah ketika Rasulullah SAW melewati kuburan. Beliau melihat ada seorang wanita yang menangis di atas sebuah kuburan karena dia bersedih ditinggal oleh orang yang wafat. Maka Nabi SAW ketika melihat wanita tadi, beliau bersabda, ittaqillaha wasbiri. Wahai ibu, bertakwalah kepada Allah. Wasbiri, dan sabar, disuruh sabar. Apa kata ibu ini? Ibu ini tiba-tiba mengatakan kepada Nabi SAW, ilaika anni, tinggalkan aku katanya. Fa innaka lam tusab bi musibati, kamu itu belum merasakan musibah apa yang saya rasa. Kata ibu tadi. Disuruh pergi Rasulullah SAW. Dia tidak tahu itu Rasulullah. Dia tidak tahu. Maka Rasulullah SAW mendapatkan jawaban seperti ini. Rasulullah SAW pergi meninggalkan ibu tadi. Kemudian beberapa saat kemudian ada yang mengatakan kepada ibu tadi, tahu siapa tadi yang menyuruhmu untuk sabar itu? Saya tidak tahu. Fa innahu Rasulullah. Itu Rasulullah tadi. Rasulullah tadi yang menyuruh Anda sabar itu, Anda suruh pergi. Maka ibu tadi langsung kaget. Dia langsung pergi menyusul Rasulullah SAW ke rumahnya. Dia susul Rasulullah ke rumah. Datang, maka ditanya Rasulullah SAW, ditanya, mengapa engkau mendatangiku? Maka ibu mengatakan, terkait yang tadi itu, saya sekarang sudah bersabar. Saya sekarang sudah bersabar. Jadi yang Rasulullah SAW nasihatkan bersabar tadi, dibayar pada saat itu, dibayar pada saat dia sudah menyusul Rasulullah SAW ke rumahnya beberapa saat setelah nasihat itu pertama kali diucapkan oleh Rasul. Apa kata Rasulullah SAW? As-sabru 'inda as-sadamatil ula. Sesungguhnya sabar itu terletak pada sodemah yang pertama, hantaman pertama. Jadi ketika pertama kali kena hantam musibah kita bersabar, itu sabar yang benar, kata Nabi SAW. As-sabru 'inda as-sadamatil ula. Ini nasihatnya kepada ibu tadi. Karena ibu tadi itu, Nabi mengharapkan ketika Nabi SAW memberikan dia nasihat untuk sabar, saat itu harusnya dia langsung menerima. Harusnya dia saat itu dengarkan nasihat itu, mau siapapun yang menyampaikan, entah dia Rasul, entah dia anak kecil. Ketika datang nasihat kepadanya, selayaknya dia terima pada saat itu. Bukan lantas menyuruh orang yang bernasihat pergi. Biasakan kita sekarang seperti itu. Enak sekali disuruh saya sabar, dia belum merasa apa yang saya rasa. Persis seperti ucapan tadi. Ucapan ibu tadi, ini nakalam tusok di musibati. Engkau itu tidak rasa musibah yang saya rasa. Disuruh pergi lagi, alika anni katanya. Pergi engkau dari sini. Dia tidak tahu. Dia tidak tahu itu Rasulullah. Tapi bukan di sini poinnya. Poinnya adalah ketika disuruh bersabar di hantaman pertama, seharusnya jiwa-jiwa yang mutmainnah, jiwa yang sehat itu menerima. Karena memang karakternya jiwa yang mutmainnah, hati yang selamat itu, dia lebih stabil, cenderung lebih stabil, cepat recovery-nya, cepat recovery. Kena musibah sedih, cepat dia kembali kepada Allah. Akan jatuh ke dalam dosa, dia cepat ingat kepada Allah. Dia malas-malasan dalam ibadah, dia cepat kembali tekun dan rajin di dalam beribadah kepada Allah. Baik, maka jangan menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 kondisi hati yang kita manusia itu cuma berada di sini, di 3 itu. Kalau bukan kita nafsu mutmainnah yang paling tinggi, maka yang kedua yaitu apa? Nafsu lawwamah, atau jiwa
Tapi jangan sampai yang ketiga, yang paling bawah tadi, yang pertama, al-qalbul mayyit, ya, hati yang mati. Ya. Dan hati yang mati ini yang Allah Subhanahu wa taala ya ibaratkan dalam Al-Qur'an, innan nafsa la'ammaratun bis-su'. Jiwa yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan itu. Jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan itu. Maka penyakit-penyakit hati yang menjangkiti hati kita itu jenisnya cuma dua saja. Jenisnya cuma dua penyakit hati. Tidak ada yang ketiga atau yang keempat. Cuma dua saja. Yang pertama penyakit syahwat. Yang kedua penyakit syubhat. Sudah dua ini saja. Muaranya kedua ini. Kalau bukan dia didominasi oleh syahwat, atau yang kedua dia disimpangkan oleh syubhat. Baik. Apa itu syahwat? Kalau berbicara tentang syahwat, mendengar kata syahwat, apa yang muncul pertama kali di pikiran kita? Perempuan, ya, perempuan. Benar demikian? Ya benar. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat." Ya, manusia itu dihiasi mencintai syahwatnya. Apa saja? Yang pertama Allah sebutkan minan nisa. Perempuan Allah sebutkan. Ya memang fitrahnya laki-laki ketika dia bicara syahwat kepada perempuan, dan Allah sebutkan itu adalah syahwat yang menghiasi manusia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa wal banin, kemudian anak-anak, kemudian apa? Wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah, dan apa yang banyak ya dari emas dan perak, wal khailil musawwamah, dan dari kuda-kuda yang terpilih, ya, wal an'ami wal harth, dan dari ternak-ternak dan sawah dan kebun-kebun atau ladang. Ini semua syahwat-syahwat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah katakan, "Dzalika mata'ul hayatid dunya." Itu semuanya adalah kesenangan hidup di dunia bagi kalian. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Akan tetapi Allah menyiapkan tempat kembali yang baik bagi kalian. Jadi pertanyaan, boleh menikmati syahwat dunia ini? Boleh. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan sendiri, "Dzalika mata'ul hayatid dunya." Itu kesenangan dunia bagi kalian. Ya. Kesenangan dunia bagi kalian. Akan tetapi semua itu ada batasannya. Ada batasnya. Kita dibolehkan menikmati apa yang Allah sebutkan ini, ya. Perempuan yang menikah, memiliki istri, kemudian memiliki anak keturunan, memiliki harta, emas perak, ya. Kemudian kuda perang, tunggangan, kendaraan termasuk, boleh kita memiliki, ya. Kemudian ternak, kebun-kebun, boleh kita memilikinya, akan tetapi ada batasnya. Boleh diambil tapi sesuai batasan syariat, dibatasi. Jangan kawin banyak-banyak, 4 saja batasan syariat. Batasan syariat, ya. Kenapa? Karena Allah mengukur, Allah tahu kadar yang boleh dan yang baik bagi kita itu 4. Jangan banyak-banyak. Umat ini cuma dibatasi 4. Ya. Kalau mau terdahulu banyak. Kita 4 saja. Kalau adil. Kalau tidak adil, 1. Baik. Kemudian jamaah mengatakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang halal ini yang Allah sebutkan ini, ya, itu kan halal, mubah. Hukum asalnya mubah, boleh dinikmati. Akan tetapi kalau berlebihan, ya, maka menjadi terlarang. Boleh, tapi kalau berlebihan menjadi terlarang. Bukan cuma terlarang, penyakit juga untuk kita. Makan misalnya, makan itu mubah kan? Mubah, tapi makan terus tidak berhenti, penyakit. Ya. Maka kalau yang mubah saja ini, ya,
yang mubah saja, tapi kalau berlebihan itu bisa menjadi sebab, ya, sebab kebinasaan, maka apalagi yang haram, apalagi yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Maka untuk syahwat-syahwat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat tadi, itu semuanya boleh, tapi diambil seperlunya saja, ya. Nabi mengatakan kulu washrabu, ya, wa tasaddaqu walbasu, makanlah kalian, minumlah kalian, bersedekahlah kalian, walbasu, dan pakailah kalian. Pakailah pakaian yang baik, yang bagus, makan makanan yang enak, minum minuman yang enak, ya. Ghairu bakhila wala saraf, tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Ya. Artinya kalau melebihi dari keperluan, maka ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Baik, maka kita sebaiknya untuk melatih jiwa kita juga harus mengendalikan, ya, mengendalikan keinginan-keinginan kita, mengendalikan keinginan kita. Ya, sebagaimana Umar bin Khattab pernah suatu ketika melewati pasar, dia melihat ada seorang yang hendak membeli daging. Ya. Lama dia di situ, dia lihat di satu daging itu, ya, dia bolak-balik daging ini, lihat kanan kiri. Kelihatannya orang ini antara dua hati, mau beli atau tidak beli atau tidak. Maka Umar bin Khattab berkata kepada orang ini, laisa kullu mashtahaita ishtaraita. Ya. Pak, tidak semua yang engkau inginkan engkau beli. Laisa kullu mashtahaita ishtaha dan kata syahwat. Tidak semua yang diinginkan oleh syahwatmu engkau beli. Dibatasi. Baik. Maka ini terkait tentang syahwat, ya. Penyakit hati yang pertama adalah penyakit syahwat. Ini sumber penyakit hati. Jadi kalau syahwat yang berlebihan, yang di luar dari ketentuan dan batas syariat, maka ini bisa menjadi penyakit hati. Yang kedua, syubhat. Apa itu syubhat? Syubhat itu adalah, ringkasnya adalah kerancuan di dalam pikiran, ya. Kerancuan di dalam pikiran. Jadi sesuatu yang hakikatnya dia adalah sesuatu yang buruk, kemudian dibungkus menjadi indah di mata seseorang atau di mata kita, sehingga orang-orang mengira itu benar, orang-orang mengira itu bagus, ya. Orang-orang mengira ini baik, padahal itu yang buruk. Bungkusnya saja yang tidak, bungkusnya saja yang bagus, tapi dalamnya buruk, ya. Di dalamnya kesesatan, di dalamnya kesyirikan, tapi dibungkus dengan bungkusan yang bagus, demikian bagus. Nah, sehingga apa yang dipandang baik itu akhirnya menancap di dalam hati, sehingga menjadi satu syubhat yang bercokol di dalam pikiran. Oh, berarti ini yang baik, padahal itu pada hakikatnya ya. Maka kalau sudah masuk syubhat di dalam pikiran, di dalam kepala, maka sulit untuk dihilangkan, sulit. Goresannya dalam. Kalau masuk syubhat dalam pikiran, ya, sebagaimana kalau ada mobil yang tergores dengan benda tajam, paku misalnya, digores misalnya seperti itu, bisa hilang, bisa, tapi susah diamplas dulu, ya. Masuk bengkel dulu, diamplas, dikasih halus, baru dicek, baru bisa. Tapi kalau upaya yang sederhana tidak akan bisa hilang. Maka seperti itu kira-kira gambaran syubhat. Jadi ini syahwat dengan syubhat, ini dua sumber penyakit yang menjadi sumber utama sampai munculnya penyakit-penyakit di dalam hati. Nah, nanti jabarannya itu banyak, ya. Ada penyakit hasad, penyakit dengki, ujub, tahu ujub? Sombong, ya. Apa itu ujub? Ujub itu dia takjub dengan dirinya sendiri, dia puji dirinya sendiri. Penyakit hati. Masuk syahwat atau syubhat ini? Syahwat, masuk syahwat. Keinginan, dia puji dirinya sendiri, ya. Tidak ada yang lebih pintar di sini kecuali
Soalnya paling jago di sini kan. Dia puji diri sendiri. Ria misalnya. Kalau beda dengan ujub dengan ria, kalau ujub dia memuji dirinya. Kalau ria dia ingin dipuji oleh orang. Dia ingin dipuji oleh orang lain. Dia ingin dipuji oleh orang. Atau sum'ah. Sum'ah dengan ria itu sama, tapi jalan masuknya berbeda. Kalau ria jalan masuknya dari penglihatan orang. Ya. Ketika ada orang, maka dia berbagus ibadah. Di hadapan manusia dia berbagus ibadah supaya orang melihat. Tujuannya apa? Mendapatkan pujian, mendapatkan sanjungan. Kalau sum'ah, orang tidak lihat tapi dia cuma-cuma disebut-sebut sehingga orang dengar. Oh, masya Allah, belajar kamar sama Ustaz Ardi itu misalnya. Ria dan sum'ah ini bisa masuk ke semua lini, ya, bisa masuk ke semua lini ibadah dan masuk dalam menuntut ilmu. Ya. Maka kita perhatikan niat-niat kita. Banyak jabaran-jabarannya, cinta kedudukan misalnya, ya, cinta pangkat, ya. Hubbul jah, cinta apa? Cinta kedudukan. Hubbul jah, jah itu apa ya? Orang menaruh dia dalam sebuah posisi yang itu tempat orang sanjung dia, meskipun bukan kedudukan pangkat secara struktur, tidak, tapi orang itu tetap tahu dia di situ sebagai orang yang ditokohkan. Tidak apa-apa saya tidak jadi camat, tidak jadi kepala desa, tidak jadi, tapi minimal saya jadi tokoh masyarakat, itu sudah hubbul jah, ya. Atau hubbur riyasah, cinta dengan kedudukan tadi struktur, ya. Dia cinta berada di satu posisi, ya, diperebutkan posisi tersebut untuk mendapatkan pujian dan sanjungan dari manusia, ya. Atau hasad, penyakit hati ini hasad, dengki, ya. Penyakit hasad, dengki, dan dengki ini juga ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan paling rendah, ya, dari hasad itu atau dengki itu, tingkatan paling rendah apa? Dia tidak senang melihat orang lain mendapatkan nikmat. Tidak senang dia hati tidak senang. Masa dia begini, padahal tidak seharusnya dia begitu. Ini hasad. Ya. Dan semua kita punya potensi untuk bisa hasad kepada orang. Perhatikan jamaah sekalian. Kalau kita tidak rajin-rajin membersihkan diri kita, memperbaiki tauhid kita, ini bisa terjadi ke dalam penyakit-penyakit hati seperti ini. Ya. Tingkatan paling tinggi atau paling buruk di dalam hasad itu, ya, dia pengen nikmat orang itu, ya, hilang dari orang tersebut. Jadi kalau tingkatan yang paling rendah hasad itu apa? Tidak senang orang lain dapat nikmat. Tingkatan yang di atasnya, dia mau dia dapat nikmat yang sama seperti orang tadi. Tingkatan yang paling buruk, yang paling buruk dari hasad itu, dia mau nikmat itu hilang dari orang tersebut. Ya, dia mau nikmat itu hilang dari orang tersebut. Ya. Maka perhatikan yang dilakukan Allah SWT, penyakit-penyakit hati tadi itu tidak bisa dipandang remeh sebelah mata, tidak bisa. Kenapa? Karena bisa mengantarkan pelakunya ke dalam syirik kecil, syirik khafi. Semua penyakit-penyakit ujub, riya, sum'ah, ya, itu dia bisa mengantarkan seseorang ke dalam syirik khafi, syirik yang kecil, ya, yang tersembunyi. Kenapa? Karena dia melakukan semua amal-amal kebaikan itu bukan semata-mata karena Allah, tapi untuk kesenangan duniawinya, kesenangan untuk dapat pujian, ya, kesenangan untuk dapat sanjungan. Ya, berarti menduakan Allah. Menduakan Allah di dalam maksud perbuatan baik atau perbuatan ibadah yang dilakukan. Ya. Begitu pula syubhat. Ya. Syubhat, perbuatan-perbuatan yang tadi saya katakan, perbuatan yang pada hakikatnya ini keburukan, maksiat, dosa, bahkan kesyirikan dibungkus di dalam bungkusan yang elok dilihat, yang bagus dilihat sehingga orang mengira itu adalah sebuah kebaikan. Ya. Dan
syubhat yang paling tinggi, yang bukan paling tinggi, paling buruk lah. Paling tinggi berarti mulia, bukan paling buruk. Syubhat yang paling buruk adalah syubhat yang membungkus kesyirikan menjadi sebuah ibadah. Perhatikan. Dan syubhat ini biasanya apa kata Nabi SAW? La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Karena orang tidak tahu. Ini perkara syubhat. Orang tidak tahu. Padahal Nabi katakan al-halal bayyinun wal haram bayyinun. Perkara yang halal itu sudah terang benderang dan yang haram sudah terang benderang. Akan tetapi di antara halal dan haram ini ada pertengahannya. Umurun mushtabihat. Perkara-perkara yang samar. Kalau kebanyakan orang tidak tahu, para ulama tahu. Ya. Maka bagaimana caranya menangkal syubhat ini? Maka Nabi mengatakan, "Faman ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa 'irdihi." Siapa yang meninggalkan perkara syubhat ini, dia sudah menyelamatkan kehormatannya dan agamanya. Ya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Orang yang jatuh ke dalam perkara syubhat, jatuh dia dalam perkara haram. Kenapa bisa Ustaz? Nabi katakan karra'i jar'a haulal huma, sebagaimana seorang penggembala dia mengembalakan kambing-kambingnya, tapi di sekitar area yang terlarang, restricted area. Ya, sudah tahu situ area terlarang, dia bawa gembalakan di situ. Tahu gembala? Hewan gembala itu pakai tali atau tidak? Tidak. Ya. Hewan gembala itu sudah dilepas saja. Ratusan ekor, ya. Tidak pakai tali. Dia gembala di dekat tempat yang terlarang. Ada potensi masuk dalam area terlarang, besar potensi untuk masuk di sini. Maka Nabi mengatakan tinggalkan syubhat, ya, tinggalkan perkara-perkara yang syubhat. Baik, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, apa obatnya? Sudah berbicara tentang penyakit hati, berbicara tentang kondisi hati ada 3, penyakit hati itu ada 2, sekarang apa obatnya? Ya, obatnya banyak ya. Di antara yang pertama, ya tentunya semata-mata hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bagaimana cara kita menempuhnya? Ya. Saya sebutkan 2 saja. Yang pertama, lazimi majelis ilmu. Lazimi majelis ilmu. Ustaz, mau dapat ilmu kan boleh di medsos sekarang, tinggal scroll dapat faedah. Scroll dapat faedah, betul, scroll dapat faedah, tetapi tidak sama dengan kita datang menghadiri duduk di majelis ilmu. Karena ilmu yang kita dapatkan di majelis ilmu meskipun sedikit ada keberkahan di situ. Kenapa? Ada upaya kita, keseriusan kita untuk datang mencari ilmu itu. Saya yakin yang duduk di sini ini bukan orang pengangguran, ada kerjaan semuanya. Ada tanggungan, ada yang ditinggalkan itu di rumah itu dipindahkan di sini. Ya. Serius kita untuk datang mendapatkan ilmu itu. Beda dengan kita scroll di medsos, tinggal berbaring, rebahan, scroll faedah. Scroll faedah memang maklumat banyak, tapi kurang berkah. Sehingga cuma maklumat di kepala tidak menumbuhkan ketakwaan di dalam hati kita. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, obat untuk syubhat dan syahwat ini ya, adalah at-takhalli. At-takhalli. Apa itu at-takhalli? Mengosongkan. Bagaimana maksud dari mengosongkan ini? Yaitu ya, kalau dari penyakit syubhat ini, maksud kita kosongkan itu adalah kita kosongkan dulu kondisi yang kita lihat sekarang ini. Misalnya ada satu kondisi ini benar atau tidak? Perbuatan ini betul ibadah atau tidak? Ada dalilnya atau tidak? Kosongkan dulu itu, kembali kepada pendahulu umat ini, para salaf. Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Kembali kepada mereka dulu, kosongkan dulu. Kembali dulu kepada mereka, bagaimana mereka melakukan perbuatan ini. Sehingga kita menjadi terpedomani.
Tidak lantas terombang-ambing dengan apa yang ada di hadapan kita. Tapi Ustaz sana bilang, Ustaz A bilang boleh, Ustaz B bilang tidak, Ustaz C, Ustaz semua beda-beda pendapat. Sudah kosongkan dulu, kembali dulu kepada bagaimana cara beragamanya Nabi SAW dan para sahabat-sahabatnya. Ya, jadi kalau kosongkan ini seperti sekali lagi saya bicara medis ya. Kalau kita mau operasi ya, atau mau pembedahan, kita disuruh kosongkan dulu, kira-kira seperti itu, suruh puasa ya. Karena nanti akan ada tindakan-tindakan yang diambil, kira-kira seperti itulah ya. Restart dulu, cara beragama kita ini cuma di restart dulu lah. Sudah mungkin tercampur bau dengan adat-adat istiadat kebiasaan yang kita sudah tidak tahu ini benar atau tidak ini. Coba di restart dulu ya. Di restart kita kembali bagaimana cara para pendahulu kita beragama. Itu untuk syubhat. Lalu untuk syahwat bagaimana? Takhawli juga, kosongkan juga. Apa maksudnya kosongkan? Kosongkan artinya kita renungkan kembali bahwasanya kita hidup di dunia ini tidak membawa apa-apa. Kita juga mati tidak akan bawa apa-apa juga. Nanti juga akan dibangkitkan tidak akan bawa apa-apa juga. Jadi keinginan syahwat-syahwat yang berlebihan itu, yang berlebihan dari kebutuhan, ya, akan sedikit bisa direm-rem. Ya, akan sedikit bisa direm. Kita ingat kita ini, ya, Allah SWT ciptakan kita ini tidak punya apa-apa. Allah mengatakan huwallazi yukhrijukum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dialah Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian la ta'lamuna syai'an. Tidak tahu apa-apa, bahkan ilmu saja tidak punya. Mau bicara harta, mau bicara kedudukan, pangkat, ya, sampai bertikai untuk mendapatkan harta atau mendapatkan pangkat. Ilmu saja kita tidak punya, tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah kasih pendengaran, Allah kasih penglihatan, Allah kasih hati, dan semuanya akan ditanyakan oleh Allah. Kana ulaika mas'ula, dan semua itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya di banyak ayat Allah SWT itu sering ingatkan kita, dulu itu kami itu tidak ada. Kemudian Allah ciptakan di atas muka bumi. Nanti Allah akan matikan lagi. Jadi semua Allah ingatkan kita untuk tidak terlalu besar dalam syahwat dunia. Ya, Allah mengatakan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat. Bagaimana mungkin kalian kufur kepada Allah padahal dulu kalian itu amwat, orang mati, artinya tidak ada. Tsumma yuhyikum, lalu Allah hidupkan. Ya, tsumma yumitukum, kemudian Allah matikan lagi. Tidak ada. Tsumma yuhyikum, Allah bangkitkan lagi. Tsumma ilaihi turja'un. Kemudian kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Ya. Maka anjuran syariat ketika kita mendapatkan musibah, apa yang kita ucapkan? Inna lillahi, sesungguhnya kita adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah. Itu pengingat yang sangat baik, ya. Kita terus mengingat bahwasanya kita adalah milik Allah. Apa saja yang Allah ambil, kita kena musibah misalnya, apa yang hilang dari kita, maka itu adalah titipan Allah yang Allah bisa ambil kapan saja. Sebagaimana Zainab ketika mengadukan kepada ayahnya Rasulullah SAW tentang anaknya Zainab yang meninggal, ya, radhiyallahu taala. Apa Nabi SAW katakan? Inna lillahi ma a'ta. Inna lillahi ma a'ta wa lahu ma akhadha. Sesungguhnya Allah yang kasih dan Allah juga yang akan ambil. Wa inna likulli syai'in ajalin musamma. Dan segala sesuatu sudah ada ajal ketetapannya. Kapan saja Allah ambil itu terserah Allah, karena semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sudah terlalu lama ini ya. Jangan lupa Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Ya, adapun pertanyaan-pertanyaan, karena kami sifatnya kami sifatnya pengganti, jadi kami tidak terdiri dari pertanyaan. Ya, pertanyaan langsung kepada guru kami, ada Ustaz Muhammad di sana ya. Baik, kami mengucapkan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian.
kaum muslimin. Allah angkat kesusahan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Allah berikan mereka kemerdekaan, kemenangan yang dekat, dan Allah hancurkan Yahudi terlaknat sehingga Baitul Maqdis menjadi pangkuan kaum muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.